syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita. Pagi hari ini masih tetap diberikan Allah kesempatan untuk beribadah, dan inilah nikmat yang terbesar bagi kita kaum muslimin, hidup dalam naungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan apapun itu mesti dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita sampai halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Faslun walladhi yubtilus salata ahada asyara syai'an al-kalamul amdu wal amalul katsir wal hadas wa hudusun najasah wa inkisaful aurah wa taghyirun niyyah wastidbarul qiblah wal aklu wasyurbu wal qahqahah war riddah. Dan perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama, al-kalamul amdu, sengaja berbicara. Maksudnya berbicara di luar sholat, ya, di luar bacaan sholat. Wal amalul katsir, banyak gerak. Kalau bahasa Jawanya itu usrek, sholat tapi usrek, nggak tumak ninah, jadi mengganggu dirinya sendiri juga mengganggu orang lain. Saya kira itu yang pas itu usrek itu, ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Usrek itu gerak-gerak, ya, banyak gerak tadi. Kalau bahasa Jawa itu satu kata tapi maksudnya jelas. Wal hadas, dan berhadas. Wa hudusun najasah, terkena najis. Wan kisyaful aurah, terbuka auratnya. Wa taghyirun niyyah, berubah niatnya. Wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Wal qahqahah, terbahak-bahak. Wal riddah, dan murtad. Kita lihat penjelasannya dalam kitab ini. Rawal Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi fi hatta nazalat hadhil ayah hafidu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Beliau berkata, kunna natakallamu fis shalah. Kami dulu kalau sholat itu sambil berbicara, bincang-bincang sambil ngobrol. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Salah seorang
dengan yang lainnya saling berbicara tentang keperluannya. Jadi keperluan di sini ya berarti pengertiannya umum, masalah kehidupannya sehari-hari, masalah kesehatannya, masalah usahanya dan lain-lain. Jadi sebelum awal-awal perintah sholat itu sholat sambil ngobrol. Hatta nazalat hadil ayah, sampai turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? 83 ya. 82. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka peliharalah sholat-sholatmu, jagalah sholat-sholatmu, dan juga sholat wusta, sholat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu mengerjakan sholat dengan tenang atau dengan tidak ngobrol. Fa umirna bis sukut, maka kami diperintahkan untuk diam di dalam sholat, enggak ngobrol. Qanitina khadi'in. Qanitin itu artinya khadi'in. Khadi'in khudu', tunduk dan patuh ya. Ini ayol ikhwan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu memerintahkan kita dalam hal ini ya diam. Ini kadang-kadang kita masih, kalau sudah qomat ini masih juga keperluan ngobrol, sampai imamnya takbir. Wah, ini masih luar biasa. Oleh karena itu perintah untuk khudu itu, tenang dalam sholat itu, bahkan dimulai dari sebelum sholat. Makanya Rasulullah SAW melarang kita tergesa-gesa dalam berangkat sholat, itu supaya menghadirkan kehusuan di dalam sholat. Jangan tergesa-gesa. Berangkat menuju masjidnya jangan terlalu mepet sehingga kamu nanti terengah-engah. Ya. Waktu sholat masih gembrobyos karena terlalu mepet dengan waktu sholat ya. Ini dalam rangka apa? Menghadirkan kehusuan di dalam sholat. Jadi khusyuk itu juga harus ada persiapannya. Jangan udah qomat baru lari, ya jelas berkurang kehusuannya. Wa rawa Muslim wa ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, an Muawiyah bin al-Hakam as-Silmi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Jadi sahabat Muawiyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat ini tidak sah jika dibarengi dengan ucapan-ucapan manusia. Salat ini tidak boleh dicampur dengan kata-kata manusia. Misalnya ngobrol tadi. Innama huwa tasbih, bahwasanya salat itu adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Jadi isinya dari salat itu ya tasbih, kemudian yang kedua takbir dan qiraatul Quran. Jadi ini supaya, tapi nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau imamnya lupa? Nah, ini kemarin habis ada pertanyaan jadi Pak Sadek itu. Imamnya bingung karena ditasbihin. Jadi sholatnya jadi agak kacau. Padahal sebenarnya nanti bisa ditutup dengan apa?
dengan sujud sahwi. Ya. Tapi karena sudah kacau, akhirnya sholatnya bingung. Ada yang akhirnya mengulangi sholatnya karena merasa sholatnya kok bingung banget gitu. Jadi, nah ini maka tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau yang seperti itu? Nah, ini para fuqaha berbeda ya. Ya kalau ditasbihin terus malah tambah bingung, ya memang harus ada kalamun nas ya. Ucapannya walaupun yang singkat tapi bisa dimengerti oleh imam ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Nomor 2 dulu. Wal amalul kasir. Wal amalul kasir, yaitu banyak gerak. Banyak gerak. Tadi kalau bahasa Jawa tadi usrek. Ini kadang-kadang kalau santri ini kalau udah mulai sholat sambil usrek. Nah ini bisa membatalkan sholat. Bahkan sebagian ulama fikih itu mengatakan paling banyak itu 3 kali usreknya itu. Jadi memang betul-betul harus tenang gitu. Kalau yang usrak. Nah pembatasan ini memang saya sendiri belum tahu itu dari mana pembatasannya. Tapi pada intinya adalah di dalam sholat itu mesti memang harus khudu ya, harus tenang. Jangan banyak bergerak-gerak. Li'annahu yutanafi ma'anidhamis shalah. Ini bertentangan dengan atau menghilangkan dengan tata cara sholat itu sendiri. Jadi orang yang banyak gerak, tentu gerak-gerak yang di luar kegiatan amalus shalah. Garuk-garuk, jalan-jalan. Nah kalau ada di beberapa masjid itu saya lihat karena berharap mendapatkan soft yang sater gitu, maju terus ini termasuk apa tidak? Nah para ulama berbeda-beda ini dalam menanggapin itu. Kenapa? Memang ada sunnah awal-awal itu mesti kita harus mendekatkan diri pada sutroh. Ini penting. Kemudian sutroh itu memang untuk menghalangi orang lewat. Kalau dimungkinkan ada orang lewat. Misalnya kayak nih perbedaan kita nih. Di depan imam ada sutroh. Pertanyaan saya, kemungkinannya besar atau kecil orang sholat, saya sholat kemudian ada orang lewat di depan saya? Kecil. Kemungkinan ada itu paling ala gitu, apa siapa, menculut ya. Kalau yang itu yang loncat, tentu tidak ada masalah di dalam sholat. Tapi kalau yang jalan ustadznya yang lewat depan saya, nah ini muskilah ini. Makanya sebenarnya apakah diperlukan sutroh lagi di depan imam yang hampir tidak mungkin ada orang lewat? Nah ini nanti menjadi pembahasan tersendiri dalam bab sutroh ya. Nah jadi memang yang diperintahkan hadis tentang sutroh itu kan kalau kamu berdiri di tempat yang memungkinkan banyak orang lewat ya. Tapi kalau yang sudah di dinding misalnya seperti ini, hampir tidak ada orang lewat kecuali anak-anak. Ya, anak-anak yang memang belum balik kita ajari sholat, kemudian sudah takbiratul ihram sama bapaknya, habis itu langsung mencolot. Nah itu ya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ini kan generasi kita yang harus diajari sholat. Sebagaimana cucu Nabi SAW ketika Nabi sholat naik ke punggungnya. Nah ini contoh ini sebenarnya sudah sangat jelas. Ditanya kenapa ya Rasulullah engkau sujudnya lama? Karena aku khawatir nanti cucuku terjatuh kalau aku gerak. Maka aku tunggu sampai puas mainnya di atas punggung itu. Sujudnya lama. Sehingga begitu sahabat selesai sholat bertanya, ya Rasulullah ayat apa yang turun sehingga engkau sujudnya lama sekali. Ya, ini di samping mengajari tata cara sholat termasuk juga menunjukkan tentang hirsnya para sahabat tentang ilmu. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian nomor 3, wa taghyirun niyah,
berubahnya niat. Di sini adalah bi ayyanwiyal khuruju minas shalah. Yaitu contohnya seperti orang yang sudah berniat keluar dari sholat. Jadi membatalkan sholat. Dia berniat mau sholat, tapi di tengah sholat dia membatalkan sholat. Termasuk larangan di situ adalah berniat mengganti niat sholat. Ini sholat takbiratul ihram pertama sudah 2 rakaat, kemudian dirubah. Nah itu ganti apa ini, duha apa suruk ini? Rupanya mau suruk tapi kesiangan, udah duha aja lah. Taghyirun niyah ini termasuk di dalamnya. Kemudian wastidbarul kiblah. Nomor 4 ya. Li'annahu fi hadzal umuril khamsah tarkan li syarti min syurutis shalah aw ruknun min arkaniha kama alimat mimma maro. Yang nomor 4 ini yaitu membelakangi kiblat. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara 5 yang merupakan syarat dari syarat-syarat sholat atau rukun dari rukun sholat. Jadi kalau orang meninggalkan syarat atau rukun sholat, otomatis sholatnya akan menjadi batal. Kemudian yang nomor 5 ar-ridah. Limunafati hadil umur lihai'atis shalah wa syurutiha. Nah ini makan, minum, tertawa, kemudian murtad ini karena hilangnya syarat-syarat di dalam sholat kita. Jadi ayo ikhwan, ini al-qohqoh ini yang mungkin perlu mendapat perhatian kita, terutama kalau ada anak kecil nih. Saya beberapa kali pernah batal gara-gara ngelihat tingkah anak-anak gitu. Nah di depan saya gayanya membuat nggak ketahan ketawa gitu, nggak dilihat orang di depan mata. Jadi kadang-kadang subhanallah itu. Tapi kalau guyonan, nah itu yang nggak boleh sama sekali. Berarti berangkat dari apa? Dari pribadi kita yang kurang khusyuk di dalam sholat. Nah, jadi ada 11 perkara inilah yang oleh ulama para madhab Syafi'i ini dijadikan dasar hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman dan insya Allah akan kita istiqomah di dalam berislam kita dari hari ke hari. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.